Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 11021922265. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pendahuluan dari artikel kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Adapun yang melatar belakangi masalah ini kami bahas adalah banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara motor di bawah umur. Pengendara motor di bawah umur adalah pengendara motor yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat 2 bahwa seseorang berhak memiliki SIM C pada usia 17 tahun. Sedangkan anak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas merupakan anak yang memiliki rentang usia 6 sampai 16 tahun. Semakin banyak anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor, maka semakin padat lalu lintas di jalan dan tidak menutup kemungkinan tingkat kecelakaan meningkat. Yang kedua, batasan masalah. Agar artikel ini terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan yang terlalu lama, kami perlu membatasinya. Artikel ini hanya memfokuskan teknologi RFID pada kendaraan bermotor. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dari permasalahan yang kami bahas ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengendara motor di bawah umur terhadap tingkat kecelakaan. Yang kedua, bagaimana pandangan orang tua terhadap pengendara motor di bawah umur. Dan yang ketiga, bagaimana cara kerja RFID pada kendaraan bermotor. Selanjutnya, tujuan. Tujuan artikel ini dibuat ada 3. 1. Mengidentifikasi pengaruh pengendara motor di bawah umur terhadap tingkat kecelakaan. Yang kedua, memaparkan pandangan orang tua terhadap pengendara motor di bawah umur. Yang ketiga, menjelaskan penerapan RFID pada kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, metode penyusunan. Pada artikel ini, kami menerapkan metode descriptive analysis. Menurut Sugiono, dalam bukunya tahun 2009, halaman 29, metode descriptive analysis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada penelitian ini, objek yang kami fokuskan adalah pengendara di bawah umur. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Julian Baita Sinaga, NIM 11021922272. Sebagai penyaji 2, saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka pada artikel ilmiah kami kali ini, yaitu penggunaan RFID pada kendaraan bermotor. Akan ada 3 aspek yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan sejarah RFID, yang kedua mengenai kelebihan dan kekurangan RFID itu sendiri, dan yang ketiga mengenai sistem pada RFID. Sebelum masuk ke pengertian dan sejarah RFID, saya akan menjelaskan mengenai apa itu identifikasi otomatis atau yang biasa kita sebut dengan auto ID. Menurut Finn Kenzeler, terdapat beberapa identifikasi otomatis di dunia ini. Yang pertama ada biometrik yang kita kenal sendiri dengan sidik jari atau pengenalan wajah yang biasa terdapat pada gawai. Yang kedua ada barcode yang biasa kita lihat-lihat di kemasan produk pada swalayan. Dan yang ketiga yaitu RFID itu sendiri. Masuk ke pengertian RFID, menurut Erwin, RFID itu adalah teknologi yang menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasi suatu barang atau manusia. Sejarah RFID, menurut Hanlia, sejarah RFID itu sendiri ditemukan pada tahun 1920 dan dikembangkan lebih lanjut lagi oleh pemerintah Inggris pada tahun 1939
dengan nama EFF transponder yang digunakan untuk Perang Dunia Kedua dalam membantu mereka mengenali pesawat lawan atau pesawat kawan. Tapi menurut Henlia, pada tahun 1945, banyak orang beranggapan bahwa sebenarnya RFID itu sendiri pertama kali ditemukan oleh pemerintahan Rusia yang digunakan sebagai spionase untuk negara itu sendiri. Yang kedua, mengenai kelebihan dan kekurangan RFID. Kelebihan RFID itu dia pengambilan datanya dengan pengidentifikasian objek dilakukan secara otomatis. Kita tidak perlu lagi secara manual untuk mengidentifikasi kita sendiri. Yang kedua, yaitu tingkat transfer data yang tinggi. Dan ketiga, tingkat keamanan yang tinggi. Terus kekurangan RFID ada dua, yaitu mudah patahnya RFID tag. Jika patahnya RFID tag, maka data-data yang tersimpan di RFID tag itu tidak akan bisa dibaca oleh RFID reader. Yang kedua adalah rangkaian RFID reader yang mudah rusak jika terkena air. Nah, pada implementasi kita kali ini pada kendaraan bermotor, kita takut bahwa si RFID reader ini akan rusak jika terkena air atau dalam keadaan hujan-hujanan. Jadi kita pengantisipasiannya adalah menggunakan suatu bahan yang tahan air. Sistem RFID. Menurut Kania, ada 3 sistem RFID. Yang pertama ada RFID tag. RFID tag adalah berupa sebuah kartu yang biasa kita lihat pada kartu mahasiswa kita. RFID tag bisa berupa kertas, bisa berupa tag, bisa berupa metal, dan lain-lainnya. Seperti yang terdapat pada layar yang Anda bisa lihat. Di dalam RFID tag sendiri terdapat yang namanya chip yang biasanya menyimpan data seorang pengguna si RFID itu sendiri, sehingga nanti bisa dibaca oleh RFID reader. Yang kedua, antena. Setiap RFID tag maupun RFID reader terdapat yang namanya antena. Seperti Anda bisa lihat di layar, ini terdapat antena pada RFID tag, yaitu yang ini seperti yang Anda bisa lihat di layar, dan pada RFID reader. Yang ketiga dan yang terakhir adalah RFID reader. RFID reader ini nanti yang akan membaca RFID tag atau membaca data pada RFID tag, sehingga nanti bisa mengenali seseorang yang menggunakan RFID tag itu sendiri. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Raffi dengan NIM 11021931151. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis yang kelompok kami dapatkan. Yang pertama adalah pengaruh pengendara di bawah umur terhadap tingkat kecelakaan. Dalam suatu wawancara pada tahun 2018, Budianto mengatakan, dalam rentan waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2018, terdapat 197 kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara di bawah umur dengan moda transportasi yaitu kendaraan roda 2. Dari fakta tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih banyaknya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara di bawah umur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi, namun faktor yang paling utama adalah para pengendara tersebut tidak memiliki kematangan emosional atau kematangan jiwa yang cukup. Senada dengan artikel yang ditulis Edo pada tahun 2014, ia mengatakan bahwa setiap pengendara bermotor harus memiliki kematangan jiwa yang cukup agar tidak mudah terpancing emosinya atau tidak mudah terprovokasi oleh pengendara lainnya. Hal tersebut membuat kepolisian tidak mengeluarkan surat izin mengemudi atau SIM kepada orang-orang yang memiliki usia di bawah 17 tahun karena mereka belum memiliki kematangan jiwa. Apabila hal tersebut diberikan atau SIM tersebut diberikan kepada mereka, maka ketika berada di jalan raya, mereka akan dengan mudah terprovokasi atau terpancing emosinya oleh pengendara lain yang akan menyebabkan pengendara lain tersebut mengalami gangguan berkendara atau tidak nyaman saat berkendara, atau yang paling fatal, mereka dapat mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya yang kedua adalah pandangan orang tua terhadap pengendara di bawah umur. Kami melakukan wawancara terhadap beberapa orang tua dan kami mendapatkan dua pandangan yang berbeda.
Pandangan pertama yaitu orang tua yang setuju anaknya menggunakan kendaraan di jalan raya. Mereka berpendapat bahwa dengan anak-anaknya menggunakan kendaraan pribadi akan menghemat waktu dan mengefisiensikan waktu. Dan mereka juga berpendapat bahwa mereka lebih mengeluarkan uang yang lebih sedikit daripada mereka mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan umum. Tapi mereka menyampingkan keselamatan anak-anaknya. Hal tersebut mereka katakan dengan dalih bahwa sudah ada yang mengatur rencana semua di dunia ini. Namun, berbeda dengan orang tua yang tidak setuju dengan anak-anaknya menggunakan kendaraan bermotor, mereka mengatakan bahwa anak-anak mereka belum memiliki kematangan jiwa yang cukup untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. Hal tersebut membuat mereka lebih tenang dan merasa nyaman ketika mereka memberikan anaknya keluasaan untuk menggunakan kendaraan umum. Dan berikut adalah data narasumber yang kami wawancarai. Kami mewawancarai 5 narasumber. Selanjutnya yang terakhir adalah penerapan RFID pada kendaraan bermotor. Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Yulian tahun 2014, ia mengatakan RFID adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antar terminal dengan suatu objek dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan penelusuran suatu jejak yang menggunakan piranti bernama RFID tag. Pada kendaraan bermotor ini, RFID akan kita taruh atau kita pasang dan terintegrasi dengan gembok otomatis. Apabila pemilik kendaraan tersebut menempelkan KTP atau SIM-nya, maka kendaraan tersebut akan terbuka, maka gembok tersebut akan terbuka secara otomatis. Namun, apabila pengendara lain yang mengetapkan KTP atau SIM-nya, maka motor tersebut akan tetap tergembok. Gembok tersebut tidak akan terbuka. Oleh karena itu, hal ini dinilai dapat melindungi anak-anak atau dapat mencegah anak-anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, karena yang jelas mereka tidak memiliki KTP atau mereka belum memiliki SIM. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Pradipta Aska, NIM saya 1102193188. Di sini saya akan menjelaskan bagian penutup. Yang pertama ada abstrak. RFID adalah teknologi yang menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasikan suatu barang atau manusia. RFID merupakan teknologi yang dapat dikatakan salah satu yang terbaik di antara berbagai macam pengidentifikasian otomatis untuk masalah keamanan. Oleh karena itu, kami menciptakan alat untuk mengantisipasi maraknya kasus kecelakaan kendaraan bermotor di kalangan anak di bawah umur. Dan alat ini dapat mengidentifikasi pengendara motor yang tidak mempunyai KTP atau SIM. Kemudian, kesimpulan. Dari data yang diperoleh, ada 197 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, dan rata-rata umurnya adalah 11 tahun sampai 17 tahun. Hal ini dikarenakan pada saat umur tersebut belum memiliki emosi yang stabil. Adapun pandangan dari orang tua tentang anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Ada yang setuju karena mereka berpendapat mempermudah kegiatan anaknya sehari-hari. Ada juga yang tidak setuju karena mereka berpendapat anaknya belum memiliki emosi yang stabil sehingga dapat membahayakan pengendara motor lain. Oleh karena itu, RFID ini akan dipasang dan tersambungkan dengan gembok motor otomatis, yang nantinya gembok tersebut terbuka secara otomatis menggunakan KTP atau SIM. Apabila tidak ada KTP atau SIM, maka gembok tersebut tidak akan terbuka. Dan saran dari kelompok kami adalah penggunaan RFID pada kendaraan bermotor untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur sangat efektif, karena teknologi ini dapat mengidentifikasi penggunanya. Selain itu, RFID ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga kecil kemungkinan untuk ditiru atau dipalsukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.